Kalau kenal itu bisa jawab, saya jadi malas. Don Ditan, hal mendasar dalam Alkitab pun dia tidak paham. Nah, tahun penulisan kitab saja bingung ya. Ketika Pendeta Budi Asali membahas kitab Rut pasal 5, Mika ya, ketika Pendeta Budi Asali membahas Mika pasal 5, dia mengatakan itu adalah nubuat buat Mesias di masa depan, kata Budi Asali ini. Tiba-tiba Don Ditan bilang itu bukan buat Mesias tetapi buat Rut. Nah, pendeta Budi Asali bilang jika Don Ditan bisa membuktikannya maka dia akan menjadi mualaf. Nah, kalian bisa melihat videonya dalam debat live itu ya, panjangnya seperti apa. Nah, tidak ada nubuat itu ke belakang, nubuat itu buat masa depan. Rut itu nenek moyang Mika. Bagaimana mungkin itu buat Rut? Nah, makanya Don Ditan ini sangat kocak sekali dalam live itu ya. Kalau kalian melihat dalam live itu, Don Ditan ini sebenarnya kalah telak ya. Seperti ini videonya. Mika 5:2 menurut pandangan Yudaisme itu adalah untuk Rut, Pak. Bukan untuk Yesus. Rut menantunya Naomi. Dia disebut sebagai apa namanya? Suku Yahudi yang paling kecil. Ya, kalau mau dibahas lebih detail nanti boleh. Tapi mau ke situ atau enggak? Kalau mau ke situ saya buka nih. Mika itu hidup 700 sebelum Masehi. Dan Pak Dondi bilang nubuatnya berlaku untuk Rut. Rut itu jauh di atasnya Daud. Jadi kira-kira 1200 sebelum Masehi. Saya baru tahu ini ada nubuat menunjuk ke belakang. Bagaimana zaman di belakang? Lalu kata ruler itu bentuk maskulin. Lalu kata permulaannya sebelum segala zaman dan sebagainya itu mustahil menjadi pada Rut kan? Pada Yesus cocok. Jadi bagaimana itu bisa menjadi pada Rut? Nah, kalau Pak Rani setuju menjadi pada Yesus, berarti Alkitab itu memang firman Allah. Karena 700 tahun sebelum kelahiran Kristus sudah dinubuatkan. Kelahirannya di Bethlehem, lalu Yerusalem 3, penderitaannya, kematiannya, penguburannya, kematiannya di antara penjahat, dan kebangkitannya, itu semua sudah dinubuatkan juga 700 tahun sebelum Masehi. Kalau kenal Rut itu bisa jawab, saya jadi malas. Kalau Rut, Bapak bicara Mika 5 ayat 2 ya. Kitab Mika itu ditulis dalam kurun waktu antara tahun 735 sampai 700 sebelum Masehi. Mika melayani sebagai nabi pada masa pemerintahan Raja Yotam tahun 742 sampai 735 sebelum Masehi, atau Raja Ahaz tahun 735 sampai 715 sebelum Masehi, dan Hizkia tahun 715 sampai 687 sebelum Masehi. Jika dihitung dari awal pemerintahan Yotam sampai akhir pemerintahan Hizkia, maka berarti masa pelayanan Mika berlangsung sekitar 55 tahun. Jadi meskipun tidak ada tanggal pasti penulisan kitab Mika, kita tahu bahwa kitab ini ditulis selama periode ini. Kemungkinan besar lebih dekat dengan tahun 700 Masehi. Nah, sementara tahun penulisan kitab Rut, ya memang ya masih perdebatan di antara para ahli, namun terdapat beberapa perkiraan yang bisa kita jadikan acuan. Nah, perkiraan berdasarkan tradisi. Nah, tradisi Talmud menyatakan bahwa kitab Rut ditulis oleh Nabi Samuel yang hidup pada zaman hakim-hakim sekitar tahun 1160 sampai 1100 sebelum Masehi. Perkiraan berdasarkan isi kitab. Nah, Rut 4 pasal 4 ayat 17 sampai 22 mengacu pada Raja Daud yang memerintah antara tahun 1010 sampai 970 sebelum Masehi. Hal ini menunjukkan bahwa kitab ini mungkin ditulis setelah tahun 1010 Masehi. Gaya bahasa dan penggunaan kata mirip dengan kitab-kitab lain yang ditulis pada zaman awal kerajaan sekitar abad ke-10 sebelum Masehi. Jadi kesimpulannya, meskipun tidak ada tanggal pasti, kitab Rut kemungkinan besar ditulis antara tahun 1100 sebelum Masehi, zaman hakim-hakim, hingga tahun 970 sebelum Masehi, zaman awal kerajaan.
Nah, nubuat melihat ke depan, bukan ke belakang. Nah, ini saya mau jelaskan ya. Arti nubuat dalam tradisi Kristen, nubuat adalah pesan yang diwahyukan oleh Tuhan kepada manusia melalui nabi. Pesan ini biasanya berisi peringatan akan hukuman Tuhan bagi umat yang berpaling dari jalannya, janji tentang keselamatan dan pemulihan bagi umat yang bertobat, penglihatan tentang masa depan, termasuk kedatangan Mesias Sang Juru Selamat. Nah, nubuat memandang ke depan. Nubuat pada dasarnya berfungsi untuk melihat dan mempersiapkan umat terhadap masa depan. Nabi menyampaikan pesan Tuhan yang berisi peringatan, harapan, atau arahan untuk menghadapi apa yang akan terjadi. Mereka tidak meramalkan peristiwa masa lalu yang sudah terjadi seperti kisah Rut. Nah, mengapa nubuat tidak melihat ke belakang? Nah, ada beberapa alasan mengapa nubuat berfokus pada masa depan. Tuhan Maha mengetahui, Tuhan sudah mengetahui semua yang terjadi di masa lalu, jadi tidak perlu lagi disampaikan melalui nubuat. Membentuk masa depan. Nubuat bertujuan untuk mempengaruhi dan membentuk masa depan umat dengan peringatan dan arahan dari Tuhan. Nah, harapan dan persiapan. Nubuat memberi umat harapan dan kesiapan untuk mempersiapkan diri menghadapi masa depan, baik maupun buruk ya. Contoh nubuat dalam kitab Mika. Salah satu nubuat terkenal dalam kitab Mika adalah tentang kelahiran Mesias di Bethlehem. Mika 5 ayat 1-2. Nah, seperti yang mereka bahas ini. Peristiwa ini belum terjadi pada zaman Nabi Mika, namun nubuat tersebut memberikan harapan dan petunjuk bagi umat tentang masa depan. Jadi, penafsiran di luar Kristen yang mengaitkan nubuat Mika dengan kisah Rut dari masa lalu tidak sesuai dengan konsep nubuat di dalam di dalam kitab ya. Nah, nubuat Mika dan nubuat pada umumnya bertujuan untuk menyampaikan pesan Tuhan tentang masa depan, bukan mundur ke belakang. Nah, Don Ritan ini saya bingung kenapa sampai dia menafsirkan nubuat di Mika ini itu ke belakang seperti itu. Di mana-mana itu nubuat itu ke depan ya.